Saudara, Pak Yubi ini bilang kunci, dia belum lihat mobilnya nih, kunci diambil. Pak, pokoknya ini dari paman saya sama Bapak ya. Oke Bapak, terima kasih. Oh, terima kasih saudara. Yubi begitu lihat mobil itu, tangannya begini saudara. Mobilnya itu BMW seri keberapa Pak? Seri 7. Di Singapura itu hanya beberapa konglomerat, satu konglomerat aja yang pakai. Pak Rudi itu konglomerat termasuk orang yang banyak. Dia aja nggak Pak, dia di bawahnya Pak, mobilnya Pak Yubi. Pak Yubi begini, apa yang tahu? Benar. Gak main-main. Bukan maksudnya, ini lihat loh, hamba Tuhan diberkati, bukan begitu. Tuhan membuktikan, nih aku ada. Engkau mendengar, nih bagianmu, Ulangan 28. Di kota, di mana, di usahamu, lumbungmu, apamu, diberkati. Masalahnya sedikit sekali, kecil. Dengar pemimpin agung kita. Engkau akan diangkat menjadi imamat kerajaan. Karena kita diciptakan spesial. Dia nggak mau kita hancur. Jelas Yohanes 2 ayat 10. Hanya iblis yang merancangkan kehancuran dalam hidup kita, kegagalan. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Jangan takut. Karena orang takut identik tidak percaya. Coba kita lihat, kita buka ya ayatnya. Yuk. Wahyu 21. Upah orang yang mendengar, dia akan makan makanan yang baik. Wah, dahsyat saudara. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Aja, udah dapat? 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah semua kumpulan kategori yang masuk ke neraka. Tapi jelas kita lihat orang penakut itu identik tidak percaya. Takut melayani, takut melakukan, takut bilang, wah saya nih gak bisa nih berdoa untuk orang sakit ini. Ini bagiannya nanti mungkin Pak Robert. Dengar baik-baik. Semua kita ada kuasa. Kuasa sudah disiapkan sama saudara untuk menaklukkan bumi. Di dalam Kejadian 1, aku memberikan perintah kata Tuhan, kuasailah bumi ini. Saudara, ada otoritas, ada kuasa bersama saudara saat dikatakan pergi. Matius 28, jadikan semua bangsa muridku, maka aku menyertai kau sampai pada hari kesudahan. Tangkap yang menyertai kita, yang punya langit dan bumi. Jika engkau mendengar suaraku dan perintahku, makanya digenapi dalam Matius 7, akan ada banyak orang di akhir terakhir bukan menjadi pelaku. Orang yang mendengar akan menjadi pelaku. Orang yang mendengar akan membuat sesuatu untuk Bapaknya. Dia tidak mendemonstrasi, bukan untuk pribadiku. Tapi ada banyak orang nanti melakukan kedahsyatan untuk pribadiku. Tapi Tuhan akan lihat, membedakan gandum dan garam. Saudara, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi hari-hari ini, kalau saudara percaya firman yang hidup, di kota, dimanapun keberadaan saudara, saudara akan melihat supranatural, mujizat itu nyata. Tahun multiplikasi, tahun promosi, saudara mungkin membayangkan
multiplikasi apa? Betul kan? Sampai hari ini waktu Pak Niko menyampaikan tentang pesan multiplikasi, kita tahu multiplikasi boleh dibilang jumlahan orang benar. Itu yang pertama. Amin. Karena kerinduan Tuhan, ada banyak orang diselamatkan lewat hidup kita. Kedua, waktu kita pergi untuk menjangkau menjadi saksi, bekal kita adalah puasa. Saudara, kalau puasa Tuhan nama kita, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti tepat dan dipermudah. Saudara, saya dengan Pak Nasar, kita semua latar belakang pengusaha. Kalau kita aja pakai cap stempel perusahaan atau segala sesuatu, embel-embel kita itu dibarengan dengan perusahaan yang di belakangnya satu power yang besar, yaitu misalnya anak presiden atau presiden. Itu aja sudah ditakuti, betul. Tapi kalau kita disertai dan dipermudah oleh yang punya langit dan bumi, saudara, itu lebih dahsyat. Yang dikatakan 100 lipat kali ganda itu berkat. Gak gampang loh saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dipermudah. Maksudnya jauh. Kita di negara ini aja ada hukum-hukum undang-undang. Kalau membuat sesuatu aja banyak hal yang tersandung waktu kita menghadapi yang mereka tawarkan itu nggak mudah, betul kan? Menolak. Salah satu kita buat izin gereja. Tapi dengan cara Tuhan, kalau Dia memberikan kuasa, segala sesuatu itu dipermudah. Ini yang kita minta hari-hari ini. Mari kita mendengar, saat kita mendengar kita diberi kuasa dan urapan, dan kita melakukannya dengan tepat. Saudara, bisa kita lihat ya. Yang kedua kita lihat Kejadian 6. Kalau tadi kita mendengar suara Tuhan, yang kedua kalau kita mendengar, melakukan firman-Nya dengan setia, dan apa yang kita lakukan, Allah menyertai dan tepat segala sesuatu. Amin. Kita lihat Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 20. Kita lihat, ini bicara tentang Nuh. 1, 2, 3. Lalu saudara, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah, ini perlu kita minta hikmat pengurapan daripada Raja di atas segala raja. Ini ciri-ciri orang yang dekat kepada Tuhan. Maka waktu dia mengeluarkan statement atau kata-kata, saya tahu, saya rasakan, dan kita percaya waktu Pak Niko mengeluarkan tahun ini adalah tahun berlipat gandaan, tahun ini adalah tahun multiplikasi, tahun yang berbuah, tahun promosi. Itu tepat. Bukan tahun yang 5 tahun yang lalu dia, tapi tepat hari. Sama seperti Nuh. Nuh kalau kita lihat berhubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, saat dia mendapatkan pewahyuan, revelation, Tuhan memanggil Nuh untuk membuat satu bahtera, untuk membawa bahtera itu dan dibuat di atas bukit. Sering kalau kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hal-hal yang kita dapati, kita resah. Sepertinya apa yang Tuhan katakan ini tidak masuk akal pikiran kita. Amin. Nuh, coba aja sekarang kita gantikan kita ini Nuh, bagian Nuh. Dapat pewahyuan disuruh kita bikin
bahtera di atas gunung lah, bukit. Saudara, untuk bawa kayunya aja ke sana gimana? Tukangnya aja gimana? Untuk bawa lagi binatang-binatangnya saudara dengan baik-baik. Gimana? Tapi dengan baik-baik. Nuh tahu bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Mungkin secara pikiran aku nggak mampu. Tahun ini katanya tahun multiplikasi. Tapi waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ini loh, Dia kasih surprise. Jangan pakai akal pikiran kita. Apapun yang kita kerjakan, serahkan sama Dia. Dengar suara Tuhan, maka engkau lakukan tepat. Engkau akan dituntun dan dimuliakan, bahkan engkau akan dipromosi. Ini dahsyat. Orang yang fokus tidak terhamili, karena waktu dia fokus, dia sedang mematikan visi daging dia, tapi dia sedang menghidupkan visi Tuhan atas hidup dia. Kalau visi Tuhan itu dalam dia, apa saja yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Bonusnya beruntung. Katakan amin. Karena tujuan kita tahu segala yang Dia kasih untuk kita itu bagi Tuhan, dan kita mendemonstrasikannya ke lingkungan kita. Karena kasih itu kasih untuk kita. Amin. Dia impartasi berkat, impartasi kasih untuk kita, impartasi kepada sesama kita. Sangat simpel. Pekerjaan Tuhan ini sangat simpel. Tapi hari-hari ini pertama diketahui, dengar. Saya waktu bertanya sama Tuhan, dengar baik-baik. Aku dapat melakukan batu juga aku bisa berbicara. Apakah kau mau melihat satu hari yang menginjil binatang? Saudara, saya ketujuh. Saya berbicara sama Tuhan. Apakah kau mau? Saya mau lari juga. Bukan gak proses jadi istri hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya juga pendeta. Saya enggak nyangka saya juga jadi pendeta. Bener, karena didorong terus sama Tuhan, dorong terus. Masuk deh. Wah, ada mau nggak mau ikut gitu. Tapi rupanya enak Tuhan, enak ya. Karena yang jaga Tuhan, katakan amin. Kalau dulu saya bilang gini, karena bapak saya seorang angkatan. Bapak saya tuh orangnya tinggi besar, ya ada kayak bule-bule gitu kan, tinggi besar. Nah, seorang angkatan itu saudara kan kita rasanya berlindung dengan dia tuh, wah, confident gitu loh. Jadi mama saya pun walaupun cili, istilah Malaysia cili padi, kecil-kecil tapi rawit kecil, tapi namanya bisnis dunia ya. Itu tahun 60, saudara. Jadi saya hanya merasa berlindung kepada orang yang saya rasa confidence, setuju? Ini real. Tapi waktu saya dilepas gini dengan tidak punya apa-apa, tidak punya uang, segala sesuatu, Tuhan bilang, ini aku loh, aku. Kamu dengar nggak aku? Cuman bilang gitu, bukan dibilangin ini aku, terus dikasih cek, kasih berkat, itu enggak. Ini aku, ya aku Tuhan. Tapi ini depan nggak makan. Bener loh, saya ngomong Pak Nelson kemarin, Pak Nelson kesaksian. Bukan saya mau ini ya di bukan, jujur. Seorang wanita yang namanya anak lagi mulai beranjak dewasa, yang perlu sekolah, perlu makan. Masa sih besok mesti makan? Pak Nelson saking radikalnya ngomong gini, kalau Tuhan tuh nggak ngasih kita makan, puasa. Ya puasa, saya puasa juga diet. Puasa, Pak Nelson ngomong begitu. Ya tapi kan kasihan kan anak, Mak kok terus puasa sih? Nah puasa nak, kan nggak mungkin. Mau beli ini puasa nak, mau beli alat-alat buku puasa nak, nggak mungkin. Nggak usah dulu ke tahap beli tas. Saudara, ini real. Tuhan, besok kan nggak makan. Pada sudah. Kalau tidak, malam hari ini ada duit, kita puasa. Radikal. Jangan gitu loh Pak. Saya udah kayak keringat jagung keluar. Iya, saya punya rencana. Kalau enggak nanti saya jualin yang mana-mana. Bener?